sangat penting dalam segala lini kehidupan, terutama dalam dunia bisnis. Seorang pemimpin yang efektif itu tidak saja mampu mengelola sumber daya yang berada di lingkungannya, berada di bawah tanggung jawab, tapi juga bisa memberikan motivasi kepada anak buahnya, kepada eh, pekerja-pekerja di bawahnya, job, manajer, dan juga menginspirasi dalam rangka pencapaian tujuan bersama, sehingga target dari perusahaan, target dari organisasi itu bisa dicapai. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa Ajas Kepemimpinan TNI juga menawarkan prinsip-prinsip, kemudian hal yang bersifat fundamental yang bisa kita aplikasikan dalam lingkungan bisnis terkait dengan efisiensi dan efektivitas kerja. Adapun 11 ajas kepemimpinan TNI yang pertama adalah takwa. Saya yakin para mahasiswa memahami, ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat di dalam menjalankan ibadahnya. Seperti saat sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, saya yakin mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi. Selanjutnya, kedua, itu Ingarso Sungtulodo. Ini adalah memberikan contoh dan teladan kepada para orang-orang di bawahnya yang menjadi tanggung jawab kerja atau anak buahnya. Kemudian yang ketiga adalah Ingmado Mangunkarsa, ini adalah menggugah dan mendorong anak buahnya berada di posisi di tengah-tengah anak buahnya, memberikan semangat untuk bisa mencapai sasaran dari pekerjaan. Sedangkan Tutpuri Handayani ini mempengaruhi dan memberikan dorongan support dari belakang pada anak buahnya untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kelima adalah waspada purba wisesa. Ini adalah memberikan makna untuk mewaspadai, selalu bisa memahami tentang apa yang terjadi di lingkungannya, dan juga bisa memberikan koreksi kepada anak buahnya, sehingga tidak membiarkan anak buahnya salah. Jadi harus bisa mengkoreksi. Kemudian yang berikut adalah Ambek Parama Arta. Ini adalah kemampuan untuk memilih dari berbagai pilihan di dalam memberikan keputusan mana yang harus diprioritaskan. Karena ini juga bagian dari strategi. Filosofi dari strategi itu adalah kita bisa menentukan langkah prioritas apa yang harus didahulukan. Setelah langkah ini, langkah berikutnya, dan selanjutnya. Yang sangat berkait dengan apa yang dilakukan oleh kompetitor atau pesaing dari dunia usaha. Yang berikut adalah prasaja, ini adalah memberikan makna kesederhanaan bagi pemimpin. Yang ke-8 yaitu adalah satya, yang memberikan makna sikap loyal, tidak saja kepada atasan, tapi juga kepada rekan-rekan, kepada anak buahnya, sehingga akan mendapatkan informasi-informasi dan mampu mentaati perintah dari pimpinannya. Yang berikut adalah Gemina City. Ini adalah merupakan kesadaran di dalam mengelola sumber daya, sehingga bisa sangat efisien
dan efektif untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Yang ke-10 adalah belaka, yaitu kemauan serta keikhlasan dan relaan di dalam menjalankan tugas-tugasnya yang diikuti dengan rasa tanggung jawab, keberanian untuk bertanggung jawab atas eh, apa yang telah dilakukannya. Baik disengaja dirinya sendiri yang dilakukan oleh anak buahnya harus berani dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah legawa. Legawa ini adalah kerelaan di dalam melaksanakan regenerasi. Sehingga pemimpin itu harus selalu menyiapkan pemimpin generasi berikutnya. Sehingga estafet kepemimpinan, estafet sebagai manajer itu akan mengalir dengan baik. Karena akan juga membawa apa yang telah diputuskan, apa yang telah menjadi kebijakan-kebijakannya selama menjadi manajer. Sehingga kesinambungan ini akan sangat mempengaruhi dari kinerja perusahaan. Setiap ajas yang saya sampaikan tadi itu memberikan makna serta penerapan yang sangat khas dan unik. Dan saya percaya bahwa ini bisa membantu para mahasiswa nanti kalau sudah menjadi manajer, jadi pimpinan sebuah perusahaan di lingkungan bisnis, bagaimana cara mengambil keputusan yang sangat tepat, bagaimana membangun kerjasama antar departemen, antar tim, antar orang yang sangat solid. Penerapan dari ajas-ajas yang saya sampaikan tadi dalam konteks bisnis ini menjadi hal yang sangat penting karena seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Mia bahwa kita sudah mengarah kepada 6.0, tentunya di era ini akan semakin ketat di dalam persaingan di dalam dunia bisnis. Dan tentunya perusahaan itu perlu memiliki fondasi. Kepemimpinan ini merupakan fondasi. Ibarat sebuah rumah, kalau fondasinya kuat, pasti akan tahan terhadap gempa, tidak hanyut terbawa banjir. Demikian juga perusahaan. Kalau pemimpinnya yang merupakan fondasi dari perusahaan itu menjadi lebih kuat dan sangat solid, maka sebagai manajer tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tapi juga bisa membangun budaya kerja yang positif, yang harmonis, sehingga bisa menghadapi berbagai permasalahan, tantangan yang berlaku di dalam dunia bisnis. Ada beberapa contoh perusahaan yang sudah melakukan juga terkait dengan ajas-ajas ini. Ada saya contohkan yang pasti para mahasiswa mengenal perusahaan itu. Saya ambil contoh misalnya di dalam implementasi Ingat Sosum Tulada, yang artinya harus memberikan teladan. Dalam konteks bisnis ini berarti pemimpin perusahaan itu harus mampu menunjukkan sikap maupun tindak tanduknya yang dapat menjadi panutan bagi karyawannya, bagi orang yang berada di bawah lingkung tanggung jawabnya. Seorang manajer yang menerapkan prinsip ini itu biasanya selalu menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang tinggi, dan juga dia membuka komunikasi dengan anggota di bawahnya.
Gojek misalnya, saya yakin para mahasiswa eh, tahu perusahaan ini. Mungkin bisa browsing juga di internet. Ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan interaksi antara pemimpin perusahaan itu dengan karyawan, pengemudi-pengemudi Gojek itu. Ya. Sehingga mereka akan menjadi contoh bagi para karyawannya. Membangun kepercayaan, membangun loyalitas di antara para karyawan tersebut. Dan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. Serta dengan kedekatan antar karyawan bisa saling tukar pikiran, apa yang menjadi permasalahan. Ini juga mempengaruhi dalam peningkatan kepuasan dari konsumen yang menggunakan sarana tersebut. Dan juga di dalam ingat Sosung Tulodo ini juga pemimpin harus bisa membuka diri untuk menerima umpan balik. Dengan adanya umpan balik tersebut, pemimpin bisa mengoreksi diri, meningkatkan kualitas dari karyawannya. Apa yang kekurangan-kekurangan apa yang harus diperbaiki dan bagaimana membimbing menjadi lebih positif. Sehingga lingkungan kerja yang dapat dibangun ini akan menjadi lingkungan kerja yang sangat profesional. Selanjutnya, contoh yang berikut adalah Ing Madu Mangunkarso. Di sini adalah memberikan semangat, membangun semangat, memberikan motivasi, dan juga inspirasi. Dalam kepemimpinan seorang manajer yang bisa karyawannya akan saya produktif dan lingkungan kerja yang kolaboratif dan cara memberikan motivasi ini sangat bervariasi, sangat beragam. Ada yang memberikan insentif, ada yang memberikan uang, ada yang memberikan macam-macam cara. Saya di sini memberi contoh bahwa salah satu perusahaan Unilever, dia memotivasi dengan cara memberikan penghargaan kepada karyawannya yang berprestasi. Diharapkan dari pemberian penghargaan ini bisa meningkatkan kinerja. Karena beberapa penelitian juga kalau misalnya para mahasiswa melakukan penelitian, pasti akan diperoleh bahwa pemberian penghargaan dalam rangka membangun motivasi ini memberikan nilai terhadap kinerja dari karyawannya. Karena selain pemimpin itu dapat membangun semangat, juga bisa mempersiapkan dari anak buahnya untuk menghadapi tantangan di masa semangat bersama segi jiwa korsa yang sangat kuat. Nah, untuk menjaga usaha mereka agar kelihatan. Ya, contoh ikut itu saya di sini adalah mendukung, mensupport. Pentingnya manajer itu memberikan dukungan dan bimbingan bagi karyawannya, bagi pekerja di lingkungannya. Dan juga meningkatkan, dengan memberikan dorongan ini akan meningkat aktivitas, inovasi, sehingga para karyawannya ini akan sangat berkontribusi. Saya ambil contoh di sini adalah Tokopedia. Tokopedia ini
Dia membuat program untuk membantu para pengusaha-pengusaha startup yang berafiliasi dengan Tokopedia. Dengan memberikan dukungan seperti pelatihan, kemudian pengembangan keterampilan, maka akan semakin kuat perusahaan itu, akan semakin kuat kinerjanya, dan dia akan menjadi semakin besar seperti holding company karena memiliki perusahaan-perusahaan kecil yang mensupport dari perusahaan itu. Dan selanjutnya adalah waspada purba wisesa, ini yang harus menjadi tidak saja keharusannya, tapi kewajiban untuk setiap dunia bisnis itu untuk mencermati apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Karena kewaspadaan ini sangat penting di dalam mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi. Dan tentunya dari pemahaman menganalisis resiko ini bisa memprediksi apa tindakan yang harus dilakukan. Di sini saya mengambil contoh yang ada, itu eh, adalah perusahaan PT Astra. PT Astra ini pernah hampir bangkrut. Tapi dari pengalaman itu, sehingga dia bisa menganalisis resiko-resiko ke depannya, sehingga menjadi perusahaan yang cukup berkelanjutan. Ini beberapa contoh yang bisa saya yakin para mahasiswa hari dan mungkin bisa diterapkan sehingga bisa terlihat aplikasinya seperti apa. Dan dalam 11 kita menghadapi 6.0 ini, maka kita harus menjadi, atau para manajer, para mahasiswa nanti menjadi manajer, harus memiliki ketangguhan. Strategi di dalam memiliki kompetensi tersebut dikaitkan di dalam penerapan 11 ajas kepemimpinan dalam kita berbisnis. Tentunya manajer operasional ini harus bisa mengembangkan strategi yang terencana dan terukur sehingga bisa dilihat progresnya, bagaimana peningkatan kinerjanya, bagaimana peningkatan atau pencapaian targetnya, bagaimana sumber daya yang digunakannya, sehingga harus bisa terukur. Dan pendekatan yang dapat diambil itu antara lain dengan melakukan pelatihan, kemudian pengembangan yang berkelanjutan, tidak hanya satu kali, tapi dia akan continue, bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Mulai dari level di first line manager, kemudian di middle manager, maupun di top manager. Ini harus ada proses pelatihan maupun pengembangan yang terus-menerus. Dan tidak saja pendidikan dalam diimplementasikan. Harapan tentunya akan bisa mencapai bagaimana seorang manajer atau pemimpin yang berintegritas dan dalam mencapai pemimpin yang berintegritas, mungkin saya bisa sedikit memberikan saran. Yang pertama adalah pemimpin yang berintegritas ini adalah fondasi yang penting.
itu hanya satu kali. Begitu orang dibilang tidak berintegritas, maka selesailah sudah kepercayaan orang terhadap dirinya. Jadi hanya satu kali. Sekali tercela, orang yang untuk menempatkan para manajer yang sudah tidak memiliki integritas. Jadi membangun pemimpin yang berintegritas ini adalah tantangan bagi semua usaha bisnis. Ya. Karena ini sebagai hal yang bersifat fundamental. Kepemimpinan yang dapat meningkatkan kepercayaan, loyalitas tim di dalam salah satu strateginya adalah pelatihan etika. Kadang dalam perusahaan itu ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Ada etika yang kadang hanya dimiliki dalam lingkup bisnis itu saja. Atau budaya strategis di dalam perusahaan itu yang hanya dimiliki oleh perusahaan itu. Selain itu juga penting untuk menerapkan kebijakan itu dengan penuh dedikasi. Dan di dalam menerapkannya itu harus ada word, harus jelas. Kalau dia berhasil, maka dia harus dipuji. Kalau dia salah, maka dia harus diberi sanksi. Reward and punishment ini adalah untuk membentengi agar orang-orang tetap memiliki tidak hanya sesuatu yang konsekuen terhadap apa yang disampaikan. Dan integritas ini harus ada umpan balik dari anak buahnya atau dari konsumen atau dari orang lain yang ahli. Apakah perusahaan kita sudah memiliki integritas? Apakah orang-orang kita sudah punya integritas? Apakah pemimpin di perusahaan ini juga integritasnya terjaga? Karena integritas itu akan menjadi panutan. Kalau manajer atas kemudian saya yakin kalau manajernya tidak dapat dipercaya, ya anak buahnya pasti juga akan meninggalkan. Jadi dengan integritas ini akan menjadikan teladan dan contoh bagi anak buahnya. Kemudian membangun ketangguhan pemimpin. Pemimpin yang tangguh ini harus memiliki kemampuan menghadapi tantangan. Kemampuan ini tentunya tidak tiba-tiba ada, tiba-tiba punya. Tapi kemampuan ini harus ada proses. Pendidikan yang mahasiswa jalani saat ini adalah bagian dari kemampuan itu. Bagian dari kemampuan itu. Ada orang lain tidak mengikuti pendidikan tapi dia bisa menjadi direktur, menjadi manajer. Tapi pada dasarnya kemampuan yang dia peroleh itu secara otodidak. Dasarkan pengalaman, jatuh, bangun, gagal, berhasil, itu adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan informal tuh. Bagaimana lingkungan itu menempa dia menjadi berhasil. Tapi mahasiswa sekarang ini adalah menjadi proses dari untuk menghadapi tantangan yang sangat cepat di masa depan. Dalam dunia yang bisnis yang semakin kompleks, dinamis, kecanggihan teknologi, ketangguhan di dalam
seorang manajer ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Lagi untuk membangun, tentunya ada pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan, baik terkait dengan tampilan. Nah, keterampilan emosional itu adalah menghadapi tekanan, tidak stres, mampu ya anak. Kemudian terkait dengan pelatihan emosi, ini dapat diselenggarakan dengan berbagai cara, seperti misalnya workshop, mengikuti seminar-seminar, bisa juga membuat simulasi bagaimana seandainya terjadi hal-hal dan bagaimana hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai perusahaan itu menjadi kolaps, bangkrut. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sehingga eh, kemampuan ini harus dimiliki oleh eh, para pemimpin. Karena kalau pemimpinnya stres, tidak bisa mengelola, ya wujud stres itu macam-macam, bisa marah-marah, bisa eh, sedih dan sebagainya. Tentunya akan berlaku juga pada anak buahnya yang dipimpinnya. Yang berikut adalah bagaimana kita mengembangkan untuk menjadi pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner itu tentunya vision itu jauh ke depan, memiliki wawasan yang eh, bisa melihat apa yang kemungkinan-kemungkinan bakal terjadi berdasarkan data-data yang sudah. Jangan sampai ketinggalan zaman. Sehingga dengan mengetahui apa yang mungkin bisa terjadi di masa depan, dapat memberikan visi, tujuan kepada anak buah secara jelas. Kita akan menghadapi apa di masa depan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Sehingga dapat mendorong pemikiran-pemikiran yang bersifat kreatif. Pemikiran yang bersifat kreatif ini juga memang perlu pelatihan-pelatihan. Misalnya berkaitan dengan teknologi, tentunya pemrograman, kemudian bagaimana melakukan pemasaran dengan memanfaatkan media sosial, bagaimana melakukan peningkatan produksi dengan menggunakan alat-alat yang dan juga membangun kerja kolaborasi. Level strategi yang paling tinggi adalah level kerja dalam bekerja sama antar perusahaan. Itu adalah level yang paling tinggi karena memiliki entitas yang tapi bisa digabungkan. Nah, ini tentunya pemimpin harus bisa mencermati dan memberikan inovasi kepada apa yang dalam menghadapi masa depan tersebut. Dan pemimpin juga harus melibatnya di dalam proses sehingga para anak buahnya ini merasa langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi tantangan, peluang yang akan dihadapi di masa depan. Sehingga melakukan
membangun operasi menghadapi kondisi yang terjadi dan pemimpin melakukan apa yang harus dilakukan. Kembali kita melihat ajas dari kepemimpinan itu, berani ini bertanggung jawab terhadap apa yang jadi keputusannya, sehingga perusahaan yang kita kelola, departemen yang kita kelola ini akan memiliki produktivitas yang baik. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebagai akhir dari presentasi saya, bahwa penerapan dari ajas kepemimpinan ini dalam manajer di lingkungan bisnis telah memberikan manfaat, banyak manfaat. Mulai dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, hingga yang tadi saya sampaikan, membangun budaya kerja yang positif, mengadopsi dari prinsip-prinsip ini, para mahasiswa nantinya sebagai manajer operasional akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tentunya sangat mendukung inovasi, kreativitas, dan juga mampu berkolaborasi, sehingga memberikan keyakinan di dalam tantangan di 6.0, khususnya di dalam dunia bisnis yang sangat ketat persaingannya saat ini, sehingga perusahaan yang nanti para mahasiswa kelola nantinya selalu menjadi perusahaan yang sangat sukses, dan kalau perusahaan itu sukses pastinya akan kembali kepada para mahasiswa sebagai pengelola perusahaan. Keuntungan profit yang didapat akan menjadi bagian dari para mahasiswa untuk bisa selanjutnya berkontribusi kembali di dalam perusahaan itu dan masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat di sekitar perusahaan itu juga perlu dikelola dengan baik, agar turut serta sebagai pagar terhadap perusahaan itu, menjaga perusahaan itu agar tetap dapat melakukan usahanya. Kalau masyarakat di sekitarnya tidak mendukung, jalannya ditutup, dipasang palang, portal, banyak preman dipalakin, truk sebagainya, tentunya akan menjadi persoalan yang lain. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar perusahaan juga perlu menjadi perhatian, sehingga perusahaan ini akan jadi berdampak sosial yang sangat baik, dan pastinya karena sebagai manajer operasional dengan menerapkan ajas kepemimpinan ini. Demikian para mahasiswa sekalian yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan untuk kedepannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Mia.